Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan ke hariban Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minal dhulumati ilan nur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk anak-anakku, siswa dan siswi Tiga Lebak yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa di hari yang ke-18 di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita patut syukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kalau kita syukuri, insya Allah akan Allah tambahkan kembali, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, jika tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah sangat pedih, sangat berat sekali. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini di kegiatan Ramadan kali ini Bapak akan sedikit berbicara tentang kewajiban berpuasa. Sebenarnya makna puasa yaitu saum adalah imsak, menahan. Itu dari segi bahasa. Kalau ditinjau menurut cara atau agama, puasa bermakna menahan diri dari yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit matahari sampai terbenam, yang didahului dengan berniat di malam harinya. Anak-anakku siswa Tiga Lebak yang Bapak banggakan, sejarah puasa Ramadan ini tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Disebutkan bahwa ada dua tahapan puasa Ramadan sebelum diwajibkan kepada umat Islam. Imam At-Tabari dalam kitab Jami Al-Bayan menuliskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah, maka puasa yang dilakukan beliau adalah puasa Asyura, dan tiap tiga hari di setiap bulannya, hingga akhirnya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kemudian kita bertanya, apakah ada
dalil ketika Allah mewajibkan berpuasa? Sebenarnya ayat yang dibacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi sebuah pegangan para ulama dalam menyatakan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan itu, di mana ayat itu menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Di situ bermakna ada perintah wajib, diwajibkan atas kamu berpuasa. Namun berbeda pendapat di kalangan para ulama, apakah diwajibkan khusus untuk umat Muhammad atau umat sebelum Muhammad? Karena ada sambungan ayat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Di antara umat terdahulu ada juga diwajibkan berpuasa seperti Nabi Daud. Beliau berpuasa 1 hari, kemudian 1 hari buka, terus selang-seling 1 hari berpuasa, 1 hari buka. Kemudian ada lagi umat dahulu yang diwajibkan berpuasa di hari-hari tertentu, dan hanya umat Muhammad yang diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana ketika ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Dalam kitab Buyatul At-Tulab disebutkan, apabila ada seseorang yang tidak puasa, kaum muslimin tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pemerintah wajib menangkapnya dan memenjarakannya. Kemudian di siang harinya tidak dikasih makan dan dikasih minum, seperti layaknya orang berpuasa. Ini menandakan begitu pentingnya berpuasa untuk umat Muhammad SAW. Maka untuk itu kita patut bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan puasa ini, ibadah puasa ini adalah ibadah yang langsung Allah yang memberikan penilaiannya, memberikan pahalanya, dan langsung berhubungan dengan Allah. Karena apa? Di bulan puasa ini kan kita hanya yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Orang lain bisa saja kita bohongin ya. Ketika di depan orang lain kita pura-pura lemas, kemudian pura-pura meludah, layaknya seperti orang berpuasa. Mungkin orang tersebut akan menilai kita itu sedang puasa, tapi kenyataannya misalkan tidak puasa, tapi Allah mengetahuinya. Nah, makanya hanya kita dengan Allah yang mengetahui puasa atau tidaknya. Nah, makanya luar biasa Allah memberikan pahala dengan tidak ada perhitungan untuk puasa ini. Maka marilah kita selaku umat Islam melaksanakan puasa seikhlas mungkin, karena dengan keikhlasan itu ini akan menjadikan sumber pahala buat kita. Untuk itu, untuk anak-anakku, semoga di puasa tahun ini puasanya dilancarkan, kemudian puasanya tidak ada yang bolong, kecuali ada halangan. Perempuan pasti ada halangan, tapi laki-laki selagi dia tidak sakit atau tidak dalam perjalanan yang jauh, maka diwajibkan. Ketika tidak melaksanakan itu, tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka dosa sangat besar sekali. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Bagaimana tidak enaknya umat Islam ya, Allah sudah meringankan. Ketika sakit jadi diperbolehkan. Tapi saking spesialnya ibadah puasa ini, ketika kita sakit, tetap di hari yang lain kita wajib untuk membayar kembali atau melunasi puasa yang bolong tadi, atau yang tidak puasa ketika kita sedang sakit. Itu saking spesialnya puasa ya. Kalau misalkan dia mampu ya memberi makan terhadap fakir miskin. Marilah sekali lagi Bapak harapkan kepada seluruh siswa dan siswi Mantiga Lebak, mudah-mudahan puasa kali ini kita selalu diberikan kenikmatan, kekuatan, keikhlasan untuk beribadah,
di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit Man 3 Lebak.